Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 3 akan membahas berbagai Jenis angin ada 6. 1 siklon, 2 antisiklon, 3 pasat, 4 antipasat, 5 monsun, 6 lokal. Angin siklon yaitu angin yang terjadi apabila daerah yang bertekanan rendah dikelilingi daerah yang bertekanan tinggi. Pada belahan bumi utara, pergerakan angin siklon berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, tekanan yang rendah maka akan diisi dengan udara yang bertekanan tinggi, sehingga masuk ke wilayah tekanan rendah. Sedangkan belahan bumi selatan itu kebalikannya, yaitu perputaran angin siklon ke arah jarum jam, dan angin di belahan bumi selatan akan berbelok ke arah ke sebelah kiri. Selanjutnya, angin antisiklon. Ini kebalikannya dari angin siklon, yaitu terjadi apabila daerah yang bertekanan tinggi dikelilingi dengan daerah bertekanan rendah. Misalnya, di belahan bumi utara daerah yang bertekanan tinggi akan dipengaruhi oleh udara yang bertekanan rendah. Dan angin antisiklon bergerak searah jarum jam. Sedangkan belahan bumi selatan itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, ini sesuai juga dengan hukum Buys-Ballot yang mengatakan bahwa gerakan udara di belahan bumi utara akan searah jarum jam, dan belahan bumi selatan gerakannya berlawanan dengan arah jarum jam. Angin pasat adalah angin yang bertiup dari daerah subtropik ke daerah tropik. Ini wilayah tropik, khatulistiwa subtropik. Di daerah subtropik merupakan pusat tekanan tinggi, sedangkan di daerah tropik merupakan tekanan rendah. Angin pasat yang bergerak dari utara menuju tropik itu disebut angin pasat timur laut. Nah, sedangkan angin pasat yang bergerak dari selatan itu disebut angin pasat tenggara. Ketika angin pasat timur laut dan angin pasat tenggara bertemu, di tropik ini disebut daerah aman atau daerah DKAT. Nah, daerah DKAT ini daerah yang aman yang terbebas dari angin topan. Selanjutnya, kita akan membahas angin antipasat, yaitu udara yang ada di ekuator naik ke kutub dan turun kembali ke subtropik. Udara yang ada di khatulistiwa itu naik ke atas ke kutub utara. Itu disebut dengan angin antipasat barat daya dan turun kembali ke wilayah subtropik. Lalu di belahan bumi selatan itu disebut angin antipasat barat laut, turun kembali ke wilayah subtropik. Selanjutnya, bahas angin muson atau angin monsun, yaitu gerakan massa udara akibat perbedaan tekanan udara pada dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra Pasifik dan Hindia. Angin muson dibagi menjadi dua, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat terjadi karena di benua Asia sedang mengalami musim dingin, suhu udara rendah, tekanan udara tinggi, sedangkan di benua Australia sedang mengalami musim panas, suhu udara tinggi dan tekanan udara rendah. Nah, angin bergerak menuju benua Australia. Angin melewati perairan Laut Tiongkok, melewati perairan samudra hingga banyak sekali uap air yang terbawa. Otomatis, wilayah Indonesia mengalami musim hujan. Angin muson barat itu terjadi antara Oktober sampai bulan April. Angin muson timur kebalikannya dari angin muson barat. Benua Australia sedang mengalami musim dingin sehingga suhu udara rendah, tekanan udara tinggi. Bergerak menuju benua Asia yang sedang mengalami musim panas, suhu udara tinggi, tekanan udara rendah. Angin yang berasal dari benua Australia itu melewati gurun sebelah utara Australia yang bersifat kering, sehingga angin muson timur mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi musim kering karena melewati gurun di bagian utara Australia. Nah, angin muson timur ini terjadi antara bulan April sampai bulan Oktober. Selanjutnya, angin lokal. Angin lokal adalah angin yang berhembus hanya di daerah tertentu saja. Contoh angin lokal yaitu angin darat, angin laut, angin gunung, angin lembah, dan angin fon atau angin jatuh. 1. Angin darat dan laut. Angin darat adalah jenis angin lokal yang bertiup dari arah darat menuju ke laut.
Angin ini terjadi pada malam hari dan sering dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pergi berlayar mencari ikan. Selanjutnya ada angin laut. Angin laut adalah jenis angin lokal yang bertiup dari arah laut menuju ke darat. Angin ini terjadi pada siang hari. Para nelayan biasanya memanfaatkan angin laut untuk pulang setelah berlayar mencari ikan di laut. Ini ada contoh angin laut dan darat. Tentang angin lembah dan angin gunung. Angin lembah adalah angin yang bergerak dari arah lembah menuju ke puncak gunung. Angin ini terjadi saat siang hari. Pada siang hari, puncak gunung lebih cepat menyerap panas. Akibatnya suhu udara meningkat dan tekanannya menjadi lebih rendah daripada tekanan udara di lembah. Akibatnya angin dari bawah akan naik menuju ke gunung. Nah, kalau angin gunung adalah angin yang bergerak dari puncak gunung menuju ke lembah. Angin ini terjadi pada malam hari. Pada malam hari, puncak gunung lebih cepat dalam melepas panas. Akibatnya suhu udara menurun dan tekanannya menjadi lebih tinggi daripada tekanan udara di lembah. Akibatnya angin dari gunung akan turun menuju ke dataran rendah. Selanjutnya atau yang terakhir adalah angin foul atau angin jatuh, merupakan jenis angin yang berhembus akibat dari proses terjadinya hujan orografis. Setelah bertiup hingga puncak, maka angin foul ini akan turun menuju lembah-lembah di sekitarnya. Angin ini sering juga disebut sebagai angin ribut. Sifatnya yang kering dan panas menjadikan angin foul ini dapat merusak tanaman-tanaman yang dilewatinya.